Halo, sekarang sudah Januari tahun baru 2025. Ada yang baru juga nih di tahun ini, tapi bukan motor atau pacar baru. Dan yang hal baru ini tuh sedikit menggemparkan. Tapi nggak usah khawatir, karena kita akan bahas langsung hari ini dan sampai tuntas. Jadi tonton terus podcast ini sampai akhir ya. Yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Ryan Arfiansyah di podcast Sehat Yuk bersama Greencare. Seperti tadi openingnya, kita akan membahas suatu hal yang baru dan sedikit menggemparkan di tahun ini gitu. Tapi nggak usah khawatir karena kita akan bahas sampai akhir. Jadi ya akan ada pesan moral juga di akhir video ya, yang penting banget untuk kalian agar selalu stay strong gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas yang barunya, itu adalah virus HMPV ya, yang lagi sekarang tuh lagi hype ya. Jadi sekarang kita sudah kedatangan Dokter Fitri ya. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti hari ini sudah praktek ya? Ya, insya Allah coba praktek di tahun 2025. Baru, oke, mantap. Gitu dok. Tahun baru kemana aja nih dok? Tahun baru ya di sini-sini aja. Di sini-sini aja ya. Ya. Sudah berkeluarga mah banyaknya sama keluarga ya dok ya. Alhamdulillah. Kapan ya saya berkeluarga? Oke dok, seperti yang tadi disebutkan ya, kita akan membahas virus HMPV ya, yang sekarang tuh lagi hype, lagi naik sekarang. Ya. Kan jadi ketakutan nih untuk masyarakat ya. Tapi sebelum takut kan baiknya kita itu mengenal dulu, bener nggak sih? Betul. Tolong dong dijelaskan dok, apa itu virus HMPV? Gimana dok? Ya, jadi virus yang sekarang mungkin yang lagi banyak dibicarakan ya di media sosial maupun di berita-berita, itu kan virus yang katanya dari Cina juga ya, sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi HMPV itu sebetulnya singkatan dari Human Metapneumovirus gitu, HMPV ya gitu. Jadi sebetulnya HMPV ini bukan virus yang baru-baru ini muncul atau baru-baru ini ditemukan gitu ya. Jadi nggak baru-baru banget sebetulnya jadi virusnya. beda ya sama saudara si C itu ya? Jadi sebetulnya bukan yang virus yang baru gitu. Sebenarnya ini udah kalau nggak salah dari awal tahun 2000-an tuh yang sudah ada gitu ya. Nah, ya sekarang tuh jadi banyak lagi gitu ya, karena mungkin ya secara jumlah kasusnya banyak gitu, tapi bukan virus yang baru gitu ya. Nah, sebetulnya kan virusnya itu mirip-mirip dengan virus influenza atau virus RSV gitu ya, yang biasanya gejalanya itu adalah seperti flu pada biasanya ya, seperti batuk, pilek ya, kemudian bersin-bersin, sakit tenggorokan gitu ya. Jadi sebetulnya flu-like symptoms gitu ya, atau gejalanya mirip seperti flu. Ya, jadi orang yang bersin-bersin di jalan pun ya nggak tahu virusnya apa gitu ya. Betul, karena kan penyebab virus flu itu kan yang flu-like symptoms itu sebenarnya banyak ya. Yang paling banyak sebenarnya influenza sama RSV yang paling banyak itu kan. Cuma yang sekarang nih ada yang lagi banyak juga penyebab virus yang menyebabkan seperti flu itu HMPV ini gitu ya. Ya mungkin ketika ya itu kan gejala ringan ya, mungkin bisa jadi ada komplikasi ketika menjadi berat, itu bisa menjadi sesak atau bisa menjadi infeksi pada paru-paru atau biasa disebut pneumonia, itu komplikasinya seperti itu. Itu berarti gejala-gejalanya ya? Gejalanya, betul. Jadi untuk virus tersebut tadi ya gejalanya kayak orang sakit biasa gitu ya? Sakit seperti normalnya flu, batuk, pilek yang gitu-gitu, tapi memang ada lebihnya tuh karena mungkin keseringan jadi pneumonia tadi ya dok ya? Ya beberapa ada yang bisa menyebabkan komplikasi gitu ya. Jadi semua flu pun, maksudnya semua virus penyebab flu pun bisa menyebabkan komplikasi ya gitu. Termasuk ya HMPV ini gitu. Jadi bukan virus yang baru ya? Bukan virus yang baru. Biasanya tuh siapa aja sih yang beresiko terkena HMPV ini dok? Oke, jadi semua orang sebetulnya beresiko ya, karena penyebarannya itu cepat gitu ya, dan mudah penyebarannya. Jadi kenapa sekarang rame? Karena ya tadi, karena penyebaran atau jumlah kasusnya itu banyak secara cepat gitu ya, karena tadi si penularan itu mudah. Penularan itu adalah melalui droplet atau percikan dahak atau lendir yang dikeluarkan ketika seorang sedang batuk atau bersin gitu ya, sehingga bisa orang yang terkena dari individu yang terinfeksi tersebut bisa tertular dengan cepat seperti itu. Cepat gitu. Beda ya sama flu biasa ya, jadi
tahan tubuh sendiri tuh jadi salah satu faktor lah daya tahan tubuh ya. Ya betul. Jadi sebetulnya kenapa sekarang jadi banyak ya? Maksudnya kenapa sekarang jadi kasusnya itu meledak lah gitu ya? Banyak kasusnya ya karena salah satunya itu karena pengaruh cuaca juga gitu ya. Jadi itu semacam musiman gitu, si virus ini tuh datang ketika ya kebetulan sekarang memang musim hujan gitu ya. Musim hujan. Dari Desember berarti tadi. Ya ada Desember Januari ini kan maksudnya musimnya dingin, musim hujan gitu ya. Jadi si virus HMPV ini tuh semacam virus musiman yang mungkin ketika musim tertentu atau kayak musim kayak hujan sekarang jadi banyak kasusnya gitu ya. Ya mungkin salah satunya faktor dari faktor cuaca seperti itu. Ya, dropnya kesehatan tubuh. Jadi yang dingin, kebasahan. Kebetulan mungkin lagi ada orang yang terkena tapi memang nggak ada gejala, terus kena nyebrot ke kita. Iya betul. Berarti dampak ke masyarakatnya apa nih biasanya dok? Kayak kan COVID itu benar-benar bikin kita tuh jadi wah paranoid gitu ya ketemu orang dan lain-lain. Apakah kita harus melakukan hal yang sama gitu atau apabila kita mengetahui ada teman kita yang terjangkit virus tersebut gitu, apakah harus paranoid atau harus social distancing kayak dulu lagi atau memang paradigmanya gimana nih biar masyarakat tuh stay strongnya tuh bukannya physically tapi mentally juga gitu dok? Ya jadi sebetulnya kan tadi karena mungkin ya pernah ada trauma mungkin ya karena sebelumnya pernah ada pandemi ya yang menggemparkan seluruh dunia gitu ya. Nah jadi kan ada ketakutan itu wajar ya karena ada banyaknya virus ya mungkin yang terdengar baru ya gitu di masyarakat. Nah tapi kan sebetulnya respon pertama itu sebaiknya kan nggak panik gitu ya, karena panik itu kan akhirnya jadi secara tadi ya betul kita tuh sehat tuh nggak bisa hanya secara fisik aja gitu, kadang mental juga mempengaruhi gitu ya. Ketika kita takut, kita cemas, justru malah daya tahan tubuh kita nanti ikut terpengaruh gitu, bisa jadi daya tahan tubuh kita malah ikut drop, malah jadi mudah terkena penyakitnya gitu kan ya. Sebetulnya respon kita ya terhadap adanya virus ini gitu, jadi sebetulnya kita nggak perlu langsung takut, cemas gitu ya atau khawatir gitu, karena sebetulnya ketika ada virus baru ini justru lebih menyadarkan kita untuk lebih menjaga kesehatan ya. Nah kesehatan itu berarti penting karena virus tuh bisa dari di mana aja ya, maksudnya kita nggak tahu nih karena virus tuh kecil nih, jadi sebetulnya lebih kepada kita pencegahannya nomor satu itu ya. Berarti pencegahannya apa gitu? Nah pencegahannya sebetulnya kita kan udah hatam ya dari zaman COVID. Berapa tahun ya dok ya itu? Iya udah bertahun-tahun lah kita udah tahu gitu ya. Jadi ya utamanya adalah menjaga pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Berarti nomor satu tadi pertama adalah cuci tangan ya? Cuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian pakai masker ya, kemudian tadi menghindari kerumunan ya, lalu juga menjaga daya tahan tubuh yang baik gitu ya, karena itu adalah yang poin utama untuk melindungi kita bentengnya dulu ya dok ya. Betul, mencegah dari kita terkena penyakit tersebut seperti itu ya. Gitu, oke. Itu berarti pencegahan ya. Nah kalau misalnya yang udah terjangkit nih, obatnya apa dok berarti biasanya? Oke, jadi sebetulnya untuk penyakit HMPV ini tidak ada obat khusus ya, karena kan penyebabnya itu adalah virus ya. Virus itu kan tidak ada obat khusus untuk menyembuhkan virus sebetulnya. Jadi utamanya itu adalah obat-obat yang diberikan ketika seseorang terkena virus ini gitu ya. Itu sebetulnya obat-obat yang diberikan untuk gejala aja, meredakan gejala dan juga vitamin gitu. Jadi memang tidak ada obat khusus. Jadi selebihnya memang kembali lagi kepada daya tahan tubuhnya yang nanti akan bekerja untuk melawan virus ini di tubuh seperti itu. Oke, jadi kalau berkaca dari zaman COVID ya, zaman COVID. Udah berapa tahun yang lalu ya itu? Iya, itu terakhir tuh 2023 lumayan udah menurun banget ya dok ya. Jadi kalau zaman COVID tuh, saya kan jujur mantan COVID nih. Memang kalau saya lihat dari obat-obatan yang diberikan pun lebih tepatnya tubuh tuh bisa punya daya tahan lebih sih, bukan menyembuhkan COVID-nya gitu. Betul. Ya dok ya. Jadi kalau misalnya batuk, pilek ya batuknya diredakan, udah reda dikasih apa? Dikasih vitamin, vitaminnya biar apa? Biar nggak cepat sakit, gitu ya dok ya. Berarti tetap sebenarnya kalau virus tuh apapun jenis virusnya pasti memang nggak ada obatnya, dan di mana ada dikasih obat pun hanya untuk meredakan gejala. Meredakan gejala gitu. Kalau mungkin kalau umpamanya kalau bendungan tuh
tanggul lumpur gitu, lumpur lapindo itu kalau misalnya lumpurnya udah masuk ya terus ada tambah tanah gitu ya, nggak ditutupin lumpurnya gitu kan. Iya. Oke. Tadi untuk yang virus yang HMPV itu kan ada gejala yang ringan dan yang berat ya gitu. Nah, kalau yang ringan tadi yang seperti sudah kita bahas ya gitu, biasanya pengobatannya itu adalah dengan meredakan gejala lah gitu ya, obat-obat untuk mensupport daya tahan tubuh. Sedangkan memang ada juga yang tadi yang berat gitu kondisinya ya, yang berat tuh ya yang terkena komplikasi dan bisa menyebabkan infeksi ke paru-paru atau pneumonia. Nah, kalau memang sudah ada komplikasi tersebut ya memang itu perlu penanganan lebih lanjut ya di fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi gitu ya dok ya. Jadi kita sudah membahas dari penanganan, gejala dulu mungkin ya. Gejalanya dulu, berat dan ringan, penanganan, menghindarinya juga gimana. Nah, ini yang paling sering dicari nih sama orang-orang Indonesia nih. Mitos dan fakta mengenai virus HMPV. Kayak dulu COVID kan banyak ya mitos dan fakta bahwa COVID itu kalau pakai jahe sembuh nih, atau enggak kalau makan bawang putih dikunyah mentah-mentah ngebantu untuk sembuh. Mitos dan fakta. Orang Indo gitu. Nah, mitos dan fakta virus ini tuh apa dok? Ada nggak tahu? Ya, jadi sebetulnya karena tadi virus HMPV ini kan ya akhirnya banyak dibicarakan di media sosial ya. Akhirnya kan ada yang menyebutkan, oh HMPV ini tuh sama kayak COVID ya. Oh ini tuh COVID kedua ya, pandemi kedua nih gitu ya. Chapter 2 gitu. Iya gitu. Jadi ya itulah yang akhirnya kan bisa menyebabkan kepanikan atau kekhawatiran ya. Padahal sebetulnya HMPV dan COVID ini kan jenis virus yang berbeda gitu ya. Jadi kan kalau HMPV tadi ya human metapneumovirus, sedangkan COVID itu kan coronavirus ya. Jadi kan beda secara struktur virusnya pun beda gitu. Jadi memang tidak bisa disamakan meskipun memang secara gejala itu mirip gitu. Yang bilang ya tadi ya betul ya yang hal-hal mitos tadi yang disebutkan juga jadi akhirnya banyak lagi nih sekarang terdengar di masyarakat. Kemudian seperti contohnya, oh iya kalau udah kena kayak gini minum air hangat aja nanti bisa membunuh virusnya gitu ya. Nah sebetulnya kan ya kurang tepat ya kalau seperti itu, karena air hangat itu kan bukan yang secara langsung membunuh virusnya ya, tapi air hangat itu kan tadi diminum ketika seorang terkena tadi ya gejala batuk, sakit tenggorokan, flu. Nah, air hangat itu justru lebih ke meredakan, kemudian membuat nyaman tenggorokan seperti itu. Jadi bukan yang membunuh virusnya. Begitupun dengan yang tadi ya jahe atau apa gitu. Sebetulnya ya itu ada manfaatnya, banyak manfaatnya ya untuk kesehatan, tapi bukan secara langsung untuk membunuh virusnya, karena seperti yang sudah kita tadi bahas ya, sebetulnya kan tidak ada obat khusus untuk virusnya, tapi memang nanti obat-obat yang diberikan atau apa yang kita upayakan itu adalah untuk meningkatkan imun atau daya tahan tubuh kita supaya bisa cepat melawan virusnya seperti itu. Mitos dan faktanya ya. Jadi pada akhirnya tetap faktanya virus itu cuma bisa dilawan dengan daya tahan tubuh yang kuat. Mitosnya makan bawang putih guys. Bawang putih mentah. Tapi ya gak tahu ya, mungkin bukan gimana mungkin ya teman sobat GC ya. Jadi sebenarnya kadang obat ramuan-ramuan orang tua zaman dulu atau apapun itu ya manjur-manjur aja, bukan untuk virusnya, tapi lebih ke daya tahan tubuhnya. Kayak jamu-jamu mungkin ya, bawang putih itu kan mengandung antioksidan, bener gitu. Jadi disebut salah, disebut mitos, fakta enggak juga, tapi lebih ke memang khasiatnya pas gitu waktu. Atau mungkin ada metode-metode herbal lainnya, atau punya orang tua yang masih senang menggunakan pola-pola kesehatan zaman dulu ya, why not, try aja sih, coba aja, karena nggak salah selagi itu ya tadi, satu halal, dua ya memang khasiatnya dari alam juga gitu ya dok ya, aman ya. Yang penting itu daya tahan tubuh gitu. Oke, berarti alhamdulillah sudah di akhir video dok. Makasih banget informasinya. Gitu sobat GC, gimana informasinya, sangat memberikan benefit nggak? Nah, gitu dah. Kalau memberikan benefit dari informasi dari podcast ini, like, share, subscribe, dan juga follow di Instagram gitu. Dan kalau yang sudah memiliki gejala atau memang merasa nggak pede ya, kalau misalnya ada kerasa di tubuh gitu, pengen dicek ke dokter, boleh langsung aja datang ke klinik pertama Green Care ya untuk cek
kesehatannya langsung gitu ke dokter umum bersama Dokter Fitri juga bisa gitu. Dokter Fitri jadwalnya kapan aja tuh? Nanti boleh dicek ya di informasi klinik Green Care. Klinik Green Care ya. Makanya follow Instagram kami nih. Karena setiap hari itu pasti akan ada update soal jadwal dokter. Oke gitu dokter. Terima kasih untuk informasi yang sangat bermanfaatnya dok ya. Sumpah saya sebelum podcast ini memang jujur li agak lumayan parno juga ya. Karena memang beberapa hari kemarin itu sempat flu. Gitu, sempat flu juga. Jadi ya setelah mengetahui ini ya gimana caranya ya saya beli vitamin aja mungkin ya, beli vitamin, mungkin olahraga lagi ya, makan yang teratur juga dok, gitu. Nah sebelum penutupan dokter ada kata-kata atau quotes of the day buat sobat-sobat GC nih yang udah nonton sampai akhir? Iya, lebih ke pesan aja gitu ya buat sobat GC sekalian, gitu. Jadi dengan adanya virus ini tetap waspada, tapi jangan panik ya. Tetap jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh gitu ya, karena mungkin sekarang lagi musim hujan juga gitu ya, jadi segala penyakit bukan hanya HMPV saja ya, semua jenis penyakit juga bisa terkena ya ketika daya tahan tubuh kita sedang turun. Maka dari itu kita tetap waspada dengan penyakit apapun ya, dan jaga kesehatan di tahun baru 2025. Oke, terima kasih dokter. Ya, sehat selalu, lancar terus ya dok ya. Gitu sobat GC, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan tadi aku mau kasih tahu satu hal. Kita pernah mendapatkan sebuah bencana virus ya, pandemik. Bukan berarti kita itu lemah di tahun ini. Kita itu kuat. Ingat tahun 2025 harus sukses, banyak kejaran target. Makanya satu ini simpan di kepala. Pastikan mindset kita itu mindset sehat, selalu kuat. Karena menurut pengalaman saya pribadi, saat terkena COVID, yang membuat saya lama untuk diisolasi tuh karena pikiran saya negatif. Wah, saya akan seperti ini ketika COVID, saya akan seperti itu ketika COVID. Enggak, ingat, pikiran yang sehat juga adalah tubuh yang sehat. Jadi pastikan pikiran kita terlebih dahulu yang selalu positif, bahwa kita akan selalu sehat dan selalu bisa mengejar target di 2025 apapun itu. Oke sobat GC, sekali lagi kalau kamu suka video ini ya tadi like ya, dan juga share, juga subscribe agar selalu dapatkan video dan podcast yang menarik dan bermanfaat untuk sobat GC sekalian. Dadah, sehat selalu, selamat tahun 2025 dan semoga semuanya terkejar di 2025 ya. Assalamualaikum.